Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Ilham Kurniawan. Dan saya Alfira Femiani. Kemudian ada satu lagi rekan kami yaitu Lutfia Ihwani yang akan mempresentasikan secara terpisah. Di sini kami akan membawakan tentang judul Hak Asasi Manusia. Pada diskusi kali ini akan membahas terkait satu, pengertian, yang kedua, sejarah perkembangan, kemudian macam dan ciri daripada HAM, kemudian yang terakhir yaitu HAM di Indonesia. Terkait pengertian HAM akan dibacakan oleh Alfira. Yang pertama, pengertian HAM dalam bahasa Inggris disebut Human Rights atau dalam bahasa Perancis Droit de l'homme, merupakan paham atau konsep di mana menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi, di mana hak asasi itu bersifat universal tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Kemudian terkait sejarah perkembangan. Dimulai dengan lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215, di mana berisi tuntutan kepada Raja Lachlan daripada para bangsawan. Latar belakang Magna Carta ini yaitu karena pada masa pemerintahan John Lachlan ini sangatlah kacau dan kejam. Kemudian banyak sekali terjadi kekalahan perang yang dialami oleh Inggris, yang menjadikan para baron atau bangsawan ini menuntut Raja Lachlan untuk menandatangani Magna Carta. Isi tuntutan tersebut yaitu, pertama, Raja tidak boleh memungut atau mengadakan pajak jika tidak dengan izin Dewan Penasehat Raja. Kemudian, orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan, atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Kemudian, pada 16 Desember 1689, di Parlemen Inggris berhasil menetapkan Bill of Rights, yaitu berisi tentang asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan untuk mencapai kebebasan. Bill of Rights ini diterima oleh Parlemen Inggris setelah terjadi revolusi tidak berdarah terhadap Raja James II. Bill of Rights ini merupakan tuntutan kepada Prince of Orange yang merupakan pemberontakan dari para bangsawan. Kemudian selanjutnya di Perancis pada tahun 1789 lahir pernyataan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang berisi tentang pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara. Kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1941 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt merumuskan hak-hak manusia yang disebut Four Freedoms. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Kebebasan ini yaitu kebebasan manusia diberikan kebebasan berpendapat, berbicara, mengungkapkan pendapat, dan berekspresi sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan. Yang kemudian kedua, kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini yaitu setiap manusia bebas untuk memeluk agama serta memilih kepercayaan yang dianutnya. Jika di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 2, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan dari ketakutan. Setiap manusia dijamin hidupnya untuk hidup damai, aman, dan bebas dari rasa takut. Jadi seseorang bisa berani mengungkapkan apa yang ingin ia utarakan. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan dari kemelaratan. Di sini diartikan bahwa setiap manusia bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Setiap manusia bebas menentukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Kemudian terkait sejarah yang terakhir yaitu hingga akhirnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maka pada tahun 1948 hak-hak manusia dituangkan dalam bentuk piagam PBB yang disebut Universal Declaration of Human Rights, di mana setiap tanggal 10 Desember ini diperingati sebagai Hari HAM Dunia.
yang mana piagam tersebut terdiri dari 30 pasal yang menjamin bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki hak asasi yang sama. Kemudian macam dan ciri HAM. Selanjutnya ada macam dan ciri HAM. Yang pertama ada macam-macam HAM. Pertama, personal right atau hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi. Yang kedua, economy right, hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual, dan dalam memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga ada political right, atau hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik. Yang keempat ada legal equality of right, atau hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, judicature and custody right, yaitu hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan. Yang keenam ada education right, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh ada wages and occupation right, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapat upah yang adil dan cukup. Yang kedelapan ada social and cultural right, hak untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan. Next. Yang pertama ada ciri-ciri HAM. Yang pertama hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat dicabut atau diserahkan pada pihak lain atau orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Selanjutnya ada HAM di Indonesia. Sebelum lahir Piagam PBB, Indonesia telah dahulu menempatkan hak-hak asasi warga negaranya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir pada 18 Agustus 1945, di mana tercantum pada pasal 27 sampai pasal 34. Di dalam contohnya ini ada pasal 27 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Next. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya HAM ini melewati perkembangan sejarah di berbagai negara, di mana tujuannya kurang lebih sama, yaitu untuk melindungi hak setiap orang agar terlindungi dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Dan HAM juga mendorong adanya keadilan dan kesetaraan serta rasa hormat. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial, kemudian makhluk ciptaan Tuhan, maka kita harus menghargai, menghormati, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban kita tanpa melanggar hak orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.